Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi al-Islam wa taqwa. Ahmaduhu subhanahu yuhsinu lil muttaqina 'uquba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul melindungi hati dari penyakit hasad, dengki, dan iri hati. Sebab hasad, dengki, dan iri hati adalah penyakit rohani yang sangat berbahaya. Siapapun yang terjangkit penyakit hasad, dengki, dan iri hati, hidupnya akan jauh dari kemuliaan. Orang yang dengki merasa susah jika melihat orang lain senang, dan merasa senang jika orang lain susah. Tak jarang orang dengki berusaha mencelakakan orang yang dia dengki dengan lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki dengan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan pendengki bila dia dengki. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, arti dari hasad, dengki, serta iri adalah mengharapkan lenyapnya kenikmatan dari orang lain atau membenci orang lain menerima nikmat dan berharap agar nikmat itu hilang dari orang yang menerima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Munculnya rasa dengki pada dasarnya berawal dari adanya kebutuhan manusia. Manusia pasti menginginkan kepuasan, ketenangan, dan kenikmatan. Kalau hal tersebut tidak berhasil diperoleh, sementara orang lain memilikinya,
maka muncullah kedengkian dalam dirinya. Manusia secara fitrah memang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harta, tahta, dan wanita. Manusia juga cenderung ingin lebih dibandingkan dengan orang lain. Dr. Abdullah Nasir Ulwan, seorang ulama asal Mesir, dalam bukunya yang berjudul Dai Militan Menghadang Tantangan, menyebutkan bahwa seorang dai yang ikhlas pun sekali waktu dapat saja terperosok pada sifat hasad, iri, dan dengki. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, secara terperinci Imam Al-Ghazali menyebutkan 6 penyebab munculnya rasa dengki pada manusia. Yang pertama, adanya rasa marah, permusuhan, dan kebencian. Marah merupakan salah satu emosi dasar manusia. Kemarahan tidak tersalurkan dan terpendam dapat menimbulkan berbagai masalah. Kemarahan terpendam ini menyebabkan seseorang menginginkan musuhnya kehilangan nikmat atau celaka. Inilah yang disebut dengan dengki. Sekali lagi kami tekankan bahwa dengki adalah kebencian pada orang lain yang telah mendapat nikmat, atau seseorang justru gembira jika nikmat orang yang dia benci itu hilang. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, dengki itu muncul karena kita bangga terhadap diri sendiri atau ujub. Ini mirip dengan sombong. Kebanggaan atas kelebihan diri membuat seseorang tidak rela melihat orang lain memperoleh nikmat atau keberuntungan. Kita merasa bangga atau kagum akan diri kita sendiri, padahal seharusnya kita tahu bahwa semua nikmat yang kita dapat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mendapat keberhasilan atau pujian dari orang, janganlah kita ujub. Sebaliknya, ucapkan Alhamdulillah, karena segala puji itu hanya untuk Allah. Yang ketiga, dengki itu karena sifat kita yang sombong atau takabur, merasa diri paling tinggi, paling pandai, atau paling terhormat. Dan kadang-kadang membuat seorang kerap terkejut saat mengetahui ada orang yang memiliki kelebihan seperti yang kita miliki. Apalagi ada orang yang lebih hebat, maka diri kita akan dengki. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, dengki itu muncul karena kita merasa takjub atau merasa diri kita paling pantas untuk dimuliakan. Akibatnya, ia tidak bisa menerima apabila orang lain juga dihormati. Yang kelima, berlomba-lomba untuk memperoleh sesuatu atau meraih posisi tertentu, misalnya jabatan tertentu. Persaingan untuk memperoleh jabatan apabila tidak disikapi dengan benar dapat menjerumuskan manusia ke dalam dengki. Hampir serupa dengan itu adalah ambisi untuk menjadi pemimpin. Temannya ketika diangkat menjadi pimpinan, maka orang yang dengki itu akan membencinya. Yang keenam, penyebab dengki adalah keburukan jiwa atau penyakit jiwa. Ada orang yang memang jiwanya cenderung mendengki kepada orang lain. Dengki yang ditimbulkan dari jiwa yang seperti ini, menurut Imam Al-Ghazali, adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dengki, hasad, dan iri hati itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 4 tingkat dengki yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dengki yang paling berat adalah menginginkan kenikmatan lenyap dari orang lain, meskipun nikmat itu tidak mungkin berpindah kepadanya. Baginya tidak masalah, tidak mendapatkan apa-apa asalkan orang yang dibencinya itu tidak bahagia. Bahkan orang itu menginginkan nikmat yang dimiliki saingannya tersebut lenyap dan berpindah ke tangannya. Dengki yang lebih ringan kadarnya adalah ingin memiliki nikmat seperti yang dimiliki orang lain. Apabila ia tidak berhasil memperolehnya, maka ia berharap orang lain juga tidak memperolehnya. Bentuk dengki yang lain yang teringan adalah menginginkan kenikmatan seperti yang dimiliki orang lain, tetapi apabila tidak berhasil memperolehnya, ia tidak menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akibat dari dengki yang ada dalam hati kita
akan melenyapkan seluruh pahala dan amal baik kita sendiri, seperti yang diuraikan dalam hadis Nabi yang artinya, hasad atau dengki dan iri memakan kebaikan amal kita seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Akibat dengki juga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah antar manusia sejak zaman Nabi Adam hingga saat ini. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 27. Yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban milik Habil diterimanya dan milik Qabil tidak diterima. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu," berkata Habil. "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Quran surat Al-Maidah ayat 27. Allah melarang kita iri, dengki dan hasad pada orang lain, karena rezeki yang mereka dapat itu sesuai dengan usaha mereka dan juga sudah menjadi ketentuan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 32 disebutkan yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadamu, sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah pada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu." An-Nisa ayat 32. Jika kita mengagumi milik orang lain agar terhindar dari iri dan dengki, hendaknya kita mendoakan agar yang bersangkutan dilimpahi berkah. Apabila seorang melihat dirinya, harta miliknya, atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya, maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Iri, dengki hanya boleh dalam dua hal, yaitu dalam hal bersedekah dan ilmu. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara, yakni seseorang yang diberi Allah harta, lalu dia belanjakan pada jalan yang benar, dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijakan, lalu dia melaksanakannya dan mengajarkannya. Jadi kita boleh iri jika ada orang yang kaya dan dia selalu bersedekah, dan ada orang yang pintar, cerdas, dan berilmu, dan dia melaksanakan dan mengajarkan ilmunya. Demikian khotbah Jumat ini kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat hasad, iri, dan dengki. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.